Bel, udah mulai. Bentar-bentar, udah mulai ya? Gimana sih? Gimana kalau kita opening dulu nih? Kita bacain tagline-nya bareng-bareng yuk. Boleh, boleh. Youthpreneurship, Be successful, young and entrepreneur. Oh ya, lu tadi lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk banget deh. Iya, tadi tuh gue lagi nyari-nyari nih bisnis franchise yang laku di masa pandemi kayak sekarang nih. Mendingan gitu. daripada kalian penasaran, kita bahas bareng-bareng yuk. Boleh, boleh banget. Apalagi kan sekarang kita lagi nggak ngundang narasumber ya. Jadi kayaknya kita sharing-sharing aja deh tentang apa sih sebenarnya franchise itu, ya nggak? Bener-bener, boleh deh. Teman-teman udah pada tahu belum ya franchise itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi franchise atau waralaba itu adalah suatu usaha dalam hubungan dua belah pihak. Nah, yang salah satu pihaknya itu bisa menggunakan hak kekayaan intelektual dari franchise tersebut. Gitu, Bel. Nah, apalagi di masa pandemi kayak sekarang gini nih, udah masukin masa new normal juga kan, pasti teman-teman bingung nih mau mulai usaha dari mana. Dan kita juga harus pintar nih ngatur strategi bisnisnya kayak gimana. Dan apalagi kita juga harus tahu modal yang kita keluarin tuh berapa. Dan yang gak kalah penting nih, kita juga harus tahu cara promosinya tuh gimana. Ya benar, apalagi kan sekarang banyak tuh franchise-franchise yang lagi hits banget kan. Bener banget, apa aja tuh kira-kira? Ya banyak, kayak street boba gitu kan salah satunya. Nah, lu mau tahu nggak keuntungan dari franchise itu sendiri apa? Apa tuh, boleh deh? Nah, gue sharing aja ya. Nah, jadi keuntungannya itu kita nggak usah kayak ngebangun bisnis dari awal gitu. Karena kan dia kan manajemennya kan udah siap dan udah tertata banget, Bel. Bener banget sih, soalnya kalau misalnya kita ngeritis dari awal kan itu susah lagi ya brandingnya. Dan kita juga lebih gampang kalau bisnis franchise gitu kan, pasti suksesnya lebih cepet juga. Iya, tapi sebenarnya sih ada juga, Bel, ya kekurangannya kalau bisnis franchise kayak gitu, karena kan perilaku konsumen kan berubah-ubah. Nah, kayak dulu tuh kan lagi zaman-zamannya Thai tea gitu kan. Iya bener banget, gue inget tuh Thai tea, terus ada apalagi tuh es kepal Milo ya kan. Nah, iya. Dulu kayak sering banget gak sih kita temuin di jalan-jalan, terus sekarang kayak udah jarang banget kan kita nemuinnya. Benar. Ya itu dia, karena kan perilaku konsumen itu berubah-ubah. Tapi sebenarnya gue pengen sih, Bel, buka bisnis franchise gitu. Oh iya, kira-kira bisnis franchise-nya apa tuh, Din? Gue sih pengennya street boba. Oh, street boba yang punya selebgram hits itu, punya Keanu. Iya itu. Oh, tapi bentar deh, Din, gue bingung. Kalau punyanya Keanu, Fadil sama Dara Arafah tuh sama apa beda sih? Sama, jadi street boba itu di bawah naungan PT Nikmat Group. Nah, yang punyanya Dara Arafah, Keanu itu sama aja. Oh ya ampun, berarti gue salah tanggep dong selama ini. Ya, jadi mereka tuh cuma buka di beda-beda tempat aja gitu, Bel. Gitu, nah kira-kira buka franchise kayak gitu tuh estimasi harganya berapa sih, Din? Nah, jadi untuk biaya franchise-nya, Street Boba itu menawarkan biaya kemitraan sebesar 200 juta dengan manajemen fee sebesar 5%. Dan dari biaya tersebut kita itu udah mendapatkan media promosi seperti menu, terus yang kedua ada dapat flyer, yang ketiga dapat banner, nah terus yang keempat juga udah dapat training karyawan, dan yang kelima udah dapat panduan SOP gitu. Nah, tapi dari biaya tersebut kita itu belum termasuk dari biaya equipment, terus belum biaya sewa bangunan, dan juga belum termasuk sama bahan baku gitu, Bel. Oh gitu, lumayan banget ya, Din. Ya dong. Dan kayaknya seru juga kali ya kalau misalkan gue buka franchise beneran, seru banget loh. SBL nggak sih? SBL, seru banget loh. Tapi kalau menurut gue sih mending kayak kita joinan gitu nggak sih untuk buka franchise? Ya sih, bener banget. Soalnya kalau misalkan kita barengan sama temen itu lebih gampang juga nggak sih? Apa kita buka bareng aja, Din? Boleh banget. Iya, tapi kalau tunggu ada modalnya dulu ya. Ntar kayak lagunya Ariana Grande nih yang I see it, like it, I want it, I got it, ya kan? Oh iya, teman-teman, jadi abis ini ada iklan, disimak dulu ya iklannya. Hai Vicky. Hai Diva. Kamu udah tahu belum dampak dari mengurangi penggunaan plastik? Udah dong, kita bahas yuk.
Emang sih plastik itu susah banget buat dilepas dari kegiatan sehari-hari kita kayak sedotan, kantong plastik belanjaan, plastik isi ulang sabun atau shampoo, dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya plastik-plastik ini akan berujung di laut. Tapi penggunaan plastik yang berlebihan akan berbahaya untuk masa mendatang. Penguraiannya 100-450 tahun dan membuat sampah menumpuk. Sampah plastik yang ada di laut akan menguraikan mikroplastik, yaitu komponen plastik yang sangat kecil ukurannya, hanya 5 mm. Menurut tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkapkan bahwa di sebagian pulau Jawa, 5 dari 9 ikan tongkol mengandung mikroplastik. Betul, karena mikroplastik ini sudah berpolusi di lautan, secara nggak langsung akan mengkontaminasi ikan-ikan dan air di lautan. Akibatnya ikan dan garam yang kita konsumsi pun mengandung mikroplastik. Dampaknya adalah apabila kita mengkonsumsi paparan terkontaminasi oleh mikroplastik, penyakit yang ditimbulkan dapat berupa penghambatan sistem imun, mengganggu sistem reproduksi, dan lebih parahnya lagi dapat memicu pertumbuhan tumor. Apabila mikroplastik ini tidak selalu bertambah, maka kemungkinan untuk timbulnya penyakit lain pun akan semakin serius. Betul banget, Div. Jadi mulai sekarang ayo kita mengurangi penggunaan plastik. Peduli terhadap lingkungan dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil seperti menerapkan 3R, reuse, reduce, recycle. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan utensil seperti tempat makan, botol, sendok, garpu, sedotan yang dapat digunakan kembali. Betul banget, Diva. Semua langkah kecil yang kita lakukan akan sangat bermanfaat untuk bumi. Kita nggak mau kan tubuh dan lingkungan kita terkontaminasi oleh plastik. Thank you banget, Diva, buat sharing hari ini. Bye. Nah, gue tuh kan udah coba hubungin salah satu franchise nih yang ada. Nah, tapi gue tuh bingung karena gue tuh kayak nggak tahu gitu loh, karena nggak dicantumin dalam proposalnya. Nah, menurut lu gimana, Din? Nah, makanya itu sebelum lu buka bisnis franchise, lu tuh harus tahu ada hal-hal yang harus lu perhatiin. Oh gitu, kira-kira hal itu apa aja sih, Din? Nah, jadi tuh dari biaya awal itu lu harus tahu itu udah include apa aja dan apa aja juga yang belum termasuk dari biaya awal itu, Bel. Jadi lu bisa kira-kira berapa sih ini kurang lebihnya modal yang bakal lu keluarin gitu. Gitu, pantesan aja tadi gue sempet bingung tuh kan karena nggak dicantumin dalam proposal. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang masih bingung nih, kan juga harus pastiin ya kalau misalkan kalian itu harus tetap on budget. Jadi kalian nggak bingung nih saat ada pengeluaran tak terduga tiba-tiba muncul kan. Nah, itu dia. Wah, kali ini kita kayaknya belajar banyak banget ya. Iya, benar. Jadi teman-teman udah nggak bingung lagi nih kalau misalnya mau buka usaha franchise, ya nggak? Iya, benar. Dan kayaknya sekarang kita udah di penghujung acara ya, dan sesi kita sampai kali ini aja. Ya, oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita bakal balik lagi dengan kesempatan dan konten-konten yang lebih seru lagi. Nah, kalau gitu kita sebutin tagline-nya satu kali lagi yuk. Yuk, boleh. Oke. Youthpreneurship, Be successful, young and entrepreneur.